Shalom. Horas madihita saluhuna. Tapahibul maroha doho pikirata. Ima per minggu di Jawu di minggu pasapuluh luhod dung Trinitatis. Asa masuk mahita di tangyang nahohom. Martangyang mahita. Amin. Tapuji matu hatta marhiti-hiti buku nomor 27 ayat sada sahak rode 2. Jongjong mahita. Marhite-hite gorni debata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni to di porbadian atau mo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma manang ahana dinggan jala manang ahana niluluan ni Jehovah siakko imana mangulahon uhum sabbing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradupon debatam. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporsiaon na sitong. Tabay mahaporsion nami ganup ari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni rohan na sumarpangatci. Asa holong rohan nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimun na mangulu. Asa marlas ni rohahami mabahil lo ni rohami. Say oloy mapangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita siap buku di nomor 564 ayat 2. Para siroha mana kita
Tapi gema patik ni debata di hari mingguan imasian sada Timotius biddu tolu ayat 10 tolu sonon madidok bisi ay dung turepak ko basyon nasida naik situ tuma nasida jala marhiras ni roha godang marhapor siaon di Kristus Yesus ima sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon na hobar to patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobar to patik ni amin. Mari deh kita siap buka di nomor 100 ono plopat ayat sada dohot ayat tulu. Jongjong Mahita. Tapasere marohatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugu nasohatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus di pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu julu ni habangsa habadiyaumi manopoti jala mengangguk kod dosa nami mace jot warsahi hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata doho pabahenan nami narwai daku haholongi hami ho sien nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang docot diri nami hubahek kami dibaheni tamadori masamu jala uhumummu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama porus mahamin waing tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesan dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahur rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu na badiai ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon amin.
bigima baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosatta para si roha jala perdinggan basa do jahuba lebat tarimas jala para si roha gudang dang dibahen tu hita hobar tu akka dosatta jala dang dibalot cet tu hita hobar tu akka hajahatotta songon asini rohani mama mida akka anakna asini rohani jahuba diakka na makka biari ibana hasangapun madi debata na digijang. Amin. Amin. Mari kita siap buku di nomor 400 lalu ayat sada. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon imasian 2 kronika bidusia mamuka maisian ayat sada saha rodi ayat walu tajahama marsikat sorin ia raja buru-buru sian saba dung dibege berita ni si Salomo Roma nasida tu Jerusalem naing masih ujian dohot si Salomo marudang-udang mardongan parangan macai tongam tole untuk akan mengusung na hucus meragam-ragam dohot seri mace gudang dohot mata intan jadi dung sahat nasida tujulun si Salomo di pabuah-buah matu ibana saluhut na di bagasan rohanai jadi di patorak si Salomo tu nasida sudi suku-sukunna jaladang adong na buni nang gosada siar rohane si Salomo na sopinatorang na tu nasida jadi dung di ida raja buru-buru sian saba hapistaran si Salomo dohot bagas na pinaulinai tole si panganon di mejana tole partording na hudul akana posona tole panagam ni akka parhalado doho pakaian nasida tole akka sitahu anggurna doho pakaian nasida tole partangguan na lahonakok tu jadi hirana termali toddi nasida laus di dok mamadok rajai sitong do hape baritai na hubege di luat tu taring otu aturan binahemmi do taring otu habis tarammu dangnya di parhatong rohakku jolo baritai pai maroa utuson gabe di ida matakku hape ida ma nanggo satongana dang di barita hokalak tuau siakina gudang ni habis tarammi dilopoi habis tarammi do barita na hubege mertua mahalak perhaladum mertua madoho akan aposom akan atotong merhaladu dia dopamu pabigi-bigi habis tarammu rap kita sudi pinuji majahuba di batam namar lomoni roha midaho lahu pabakito ko tu atas kabangsana bahen raja sikat ni jahuba di batam Allah holong ni rohani di batam mida Israel naik pahoton na doi rodi saliling na ubay di pabat ibana hoga di raja gumonggom nasida mangulahon uhum dohot hati goran ima sahatna mertua makan atau mangihon hatani di bata jalan opiopsa amin. Mari deh kita buku di nomor 232 ayat sada dohok rodi ayat 2
taha tidakun maha porsiautai songon nahina tidakun ni dongatta saha porsiaon disadok portibion rap madok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargugu nasuhatu dosan natu mepalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di perbadia adorang suabubuhan ido tu hatta natu maun nabirni di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natu atu bano turu dung ditanom namula mangulu di arepa tuluhon nama naik tu surgo lahud tu siamuni debata jahuba amanai pergugu nasuhatu dusani disima ibana pai mamulak sugut tu tano on manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di perbadia jala dong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Maredehi tasia bukede nomor 720 ayat sada sa rodi ayat 2 lasuhu ma tapasahat peliatta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Dan hari ini mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-13 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Korintus, dari 2 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 saya bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini harus kita hubungkan dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga ayat 30 dan juga pasal 12 ayat 25. Ketika itu terjadi kelaparan di Yerusalem. Setelah digerakkan oleh Paulus, jemaat di Korintus langsung bergerak cepat untuk membantu, terutama jemaat di Makedonia. Walaupun pada saat itu mereka sedang mengalami penderitaan, tetapi mereka turut membantu. Mereka ingin terlibat, ingin berbuat, ingin membantu. Dan bantuan itu sangat spontan, dengan hati yang tulus dan dengan sukacita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saudara-saudaraku, ini patut menjadi renungan bagi kita hari ini. Bagaimanakah dengan kita sekarang? Apakah hati kita semua mau dengan sukarela, secara spontan, dengan tulus dan dalam sukacita mau membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana atau yang berkekurangan? Kita berharap setelah mendengarkan firman Tuhan ini, hati kita semua tergerak untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Karena itu saudaraku, mari kita coba telaah perikop ini. Pasal 6 sampai pasal 9 surat Korintus kedua ini mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang memberi, seperti tema minggu ini. Perikop ini memberi kita alasan mengapa kita harus membantu. Ini sangat penting, yaitu karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti dikatakan di ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus telah rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita harus membalasnya dengan memberi diri kita juga untuk orang lain. Bila Yesus telah menebus kita dengan darahnya, maka kita ini, seluruh hidup kita ini sebenarnya adalah milik Tuhan Yesus yang harus kita persembahkan untuk melayani Yesus dan melayani sesama kita. Karena itulah Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum pernah berkata bahwa sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang berhutang. Karena kita semua telah menerima segala kebaikan Tuhan Yesus. Baik berkat jasmani, terutama berkat keselamatan kita. Maka itu kita harus membayarnya dengan cara membantu orang lain. Tentu saudaraku, kita tidak mau disebut parutang busuk, bukan bahasa Bataknya. Atau kreditor-kreditor nakal, bukan. Karena itulah memberi dan berbagi dengan orang lain juga adalah kewajiban bagi semua orang percaya. Karena kita setelah terlebih dahulu menerimanya dari Kristus. Dan ingatlah saudaraku, hutang kita kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah bisa kita lunasi. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa bila kita telah memberi banyak, kita merasa telah memberi terlampau banyak. Saudaraku,
pasti apa yang bisa kita lakukan, pasti itu tidak akan pernah cukup. Itulah yang harus mendasari semua perbuatan baik kita. Bila tidak, maka perbuatan baik itu akan menjadi kesombongan pribadi. Di sana akan ada keinginan untuk dipuji. Karena itulah saudaraku, ketika kita memberi, apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Matius 6 ayat 7, ayat 3 maaf. Karena bila kita memberi, kita sedang membayar hutang kita. Tetapi saudaraku, masih ada alasan yang berikut. Kita wajib membantu sesama kita karena kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. 1 Korintus 12. Bila satu anggota tubuh ini menderita, maka anggota tubuh yang lain harus turut merasakan dan ikut membantu. Bila ada orang yang membiarkan sesamanya menderita, pasti dia bukanlah anggota tubuh Kristus. Tetapi saling memberi untuk membantu adalah tanda bahwa kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen berpikir dia mau memberi bila dia sudah cukup memiliki. Tetapi firman hari ini menandaskan bahwa itu adalah pemahaman yang salah. Karena di ayat 2 dikatakan jemaat Makedonia itu adalah orang-orang yang berkekurangan, yang miskin. Dan ditambah lagi pada waktu itu mereka juga sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Tetapi bila kita baca di Roma 15 ayat 26 dikatakan bahwa justru dalam kondisi seperti itulah mereka sendiri mau memberi. Bahkan dikatakan mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Mungkin saudaraku ini bukan soal jumlah. Tetapi mari kita baca di ayat 5b dikatakan mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya mereka mau mengorbankan dirinya untuk memberikan bantuan itu. Itu yang luar biasa. Orang yang sedang menderita mendahulukan membantu penderitaan orang lain. Saudaraku, ini menjadi dorongan dari firman ini bagi kita semua hari ini. Walaupun kita sedang miskin, walaupun kita sedang menderita, itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bisa menolong orang lain. Walau miskin, kita tetap bisa menolong orang miskin yang lain. Yang terluka, orang yang terluka bisa mengobati orang yang terluka lain. Dalam bahasa Inggrisnya sering disebut the wounded healer. Ingatlah saudaraku, bukan hanya materi yang bisa kita berikan, tetapi kita bisa memberi, membantu mereka hanya dengan menjadi teman bicara bagi mereka, dengan memberi semangat, dengan memberi penguatan melalui doa-doa atau sharing firman Tuhan. Atau kita bisa membantu mereka dengan turut mencari jalan keluar dari masalah mereka. Karena itu hari ini saudaraku kita diyakinkan bahwa kita semua pasti bisa membantu orang lain. Mengapa? Karena kita diminta bukan memberi dari kelebihan kita, tetapi kita diminta untuk memberikan apa yang ada pada kita. Dan pasti kita semua punya sesuatu, bukan? Sama seperti gembala di khotbah beberapa minggu yang lalu. Dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk makan malamnya. Tetapi dia mau memberikan itu ke tangan Tuhan Yesus. Dan oleh Yesus itu bisa dibuat untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang yang membutuhkan makanan di padang gurun itu. Karena itu saudaraku, berilah yang kau punya.
bukan yang tidak ada pada kita. Tetapi berikanlah itu hanya didorong oleh kasih Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberi tidak akan membuat kita rugi. Karena di pasal 9 ayat 7 itu dikatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tentang ini saudaraku, saya pernah membaca sebuah ilustrasi begini. Katanya, suatu ketika si danau menegur adiknya si sungai. Karena si sungai itu dianggap terlampau boros. Dia memberikan airnya di setiap tempat yang dia lalui. Tetapi mendengar itu si sungai itu senyum saja. Tetapi suatu ketika terjadilah musim kemarau yang sangat hebat. Lama-lama air si danau itu kehabisan air. Sehingga dasarnya tampak sudah kering kerontang. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tetapi kita juga tidak setuju dengan ajaran teologi sukses yang mengatakan berilah semakin banyak agar kau menerima semakin banyak. Oh, tidak juga seperti itu. Itu namanya mengail. Harus diberi umpan dulu baru dapat ikan yang besar. Oh, tidak seperti itu. Berkat Tuhan tidak boleh dikail. Tetapi Tuhan berdaulat penuh memberikan berkatnya bagi siapapun menurut kehendaknya yang terbaik. Tetapi yang pasti saudaraku, di 2 Korintus 9 ayat 10 hingga 11 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti juga untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudaraku, untuk menutup khotbah ini, saya mau membacakan sebuah tulisan yang berbunyi begini. Allah menciptakan matahari, dan matahari itu memberi sesuatu. Allah menciptakan bulan, dan bulan itu memberikan sesuatu. Allah menciptakan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu memberi sesuatu. Allah menciptakan bumi, dan bumi itu memberikan sesuatu. Allah menciptakan bunga, buah, binatang, pohon, dan mereka semua memberikan sesuatu. Tetapi Allah menciptakan manusia. Manusia memberi apa? Allah menciptakan saya. Apa yang sudah saya beri? Allah menciptakan Anda. Apakah yang sudah Anda berikan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sadarkanlah kami tiada terhitung berkat-Mu bagi kami. Tetapi Tuhan melihat apakah yang sudah kami berikan untuk Tuhan melalui sesama kami. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami semakin terdorong untuk meneladani-Mu. Menjadi orang yang berbelas kasih. Menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Terutama bagi mereka yang berkekurangan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan penyertaan-Mu. Karena hanya di dalam penyertaan-Mu sajalah kami yang sedang sakit akan sembuh. Kami yang mengalami pergumulan akan ditenangkan. Kami yang berkekurangan akan dicukupkan. Dan kami akan selalu berhasil. Dan kami yang belum memiliki baik pasangan hidup maupun keturunan akan Tuhan berikan untuk memiliki. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan yang sangat mengasihi kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami memohon
Berkatilah seluruh misionaris, para pekabar Injil dimanapun mereka melayani. Beri mereka kekuatan yang berlipat ganda. Buatlah semua pelayanan mereka berhasil, sehingga semakin banyak orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus. Bapa di sorga yang maha kasih, kami terus memohon, terus menerus berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, agar Tuhan menjagai, sehingga walaupun di tahun politik menjelang pemilu ini, bangsa dan negara kami ini tetap solid dalam kesatuan, aman dan penuh damai sejahtera. Dan presiden kami serta pemimpin-pemimpin kami tetap fokus menjalankan roda pemerintahan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat bangsa ini. Terpujilah namamu ya Tuhan yang Maha Agung, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hamu kadungan nuaing tapasahat mapeliata huhut mared de mahita sia bukwede nomor 710 ayat sada dohot ayat tulu. Jong mahita sa luhutna. Tatangnya koma peleata. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ding gadohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Sayja lo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaommu, sai sahut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.